Bab 198. Dikejar 100.000 tentara. Naga Hitam adalah komandan belantara selatan, dia bertanggung jawab atas jutaan tentara, dia juga merupakan dewa perang pelindung negara Dacia. Sekarang Naga Hitam sudah mengundurkan diri, ini adalah kesempatan yang baik untuk membunuhnya. Rencana ini disiapkan untuk mengincar Naga Hitam. Selain para tentara bayaran internasional, juga ada petarung tangguh dari 28 negara. Yang terakhir masih ada pasukan pembunuh, yaitu aliansi militer 28 bangsa. Masing-masing dari 28 negara kecil di perbatasan belantara selatan, mengirimkan lebih dari 3.000 tentara untuk membentuk pasukan yang terdiri dari 100.000 tentara. Tujuan mereka adalah membinasakan Naga Hitam. Senjata pamungkas mereka adalah pasukan pembunuh. Saat petarung tangguh dari 28 negara gagal, mereka baru diluncurkan. Sekarang para petarung tangguh dari 28 negara telah tewas dalam pertarungan, jadi 100.000 tentara dari 28 negara telah diluncurkan. Melihat pesawat tempur itu, Kingston Jiang segera membawa Bloody masuk ke dalam pegunungan. Sekarang dia tahu dia hanya bisa bertahan hidup dengan bersembunyi di dalam pegunungan yang luas. Begitu dia ditemukan, dia pasti akan diserang habis-habisan oleh pesawat tempur. Meskipun dia memiliki kemampuan yang tak tertandingi, tetapi saat dihadapkan dengan pesawat tempur dia tidak mungkin bisa melawan balik. Dengan cepat, sebuah helikopter muncul di langit. Sebuah helikopter yang badan pesawatnya memiliki gambar tengkorak mendarat di puncak Gunung Tianshan. Seorang pria yang mengenakan mantel berjalan turun dari helikopter. Dia melihat 78 mayat yang tergeletak di atas tanah, lalu dengan ekspresi wajah serius dia bergumam dengan pelan, dia memang pantas disebut Naga Hitam, petarung tangguh dari 28 negara pun bukan tandingannya. Segera setelah itu, dia mengeluarkan walkie-talkie dan memberikan perintah, Naga Hitam sudah pergi, segera tutup jalan keluar gunung, cari dia sampai ketemu, pastikan untuk membunuhnya di Gunung Tianshan, supaya dia tidak bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Baik. Setelah menerima perintah, aliansi militer dari berbagai negara mulai melakukan pencarian di pegunungan. Satu persatu drone muncul di langit dan melakukan pencarian yang menyeluruh di gunung ini. Di saat yang sama, aliansi militer mulai memasuki Gunung Tianshan, satu kelompok yang terdiri dari 10 orang mulai mencari di gunung. Matahari mulai terbenam. Langit perlahan-lahan menjadi gelap. Gunung Tianshan, di hutan yang rimbun. Kingston Jiang bersembunyi di dalam sebuah gua. Dia tahu sekarang di luar dipenuhi dengan tentara, begitu dia menampakkan diri, dia pasti akan mati. Jika dia sendirian, dia yakin bisa melarikan diri. Tapi sekarang dia membawa Bloody yang terluka parah, sangatlah sulit untuk melarikan diri. Sekarang dia hanya bisa menunggu dan mengulur waktu. Karena sebelum pergi dia mengatakan jika besok pagi dia masih belum kembali, Guili akan membawa tentara Naga Hitam keluar dari perbatasan dan meratakan Gunung Tianshan. Di gua yang gelap, Bloody terbaring di atas batu. Kingston Jiang duduk di sampingnya, dia mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Di dalam gua yang gelap-gelap gulita muncul sebuah cahaya yang redup. Setelah selesai merokok, Kingston Jiang menarik pergelangan tangan Bloody dan memegang nadinya dengan jarinya. Denyut nadi Bloody sangat lemah, dan dia bisa mati kapan saja. Raut wajahnya menjadi serius. Takutnya Bloody tidak akan bisa bertahan sampai matahari terbit. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia mulai memeriksa luka Bloody dengan seksama. Setelah ditangkap, Bloody mengalami siksaan yang tak tertahankan, seluruh tulangnya patah, tangan dan kakinya dipukul sampai patah. Selain itu kepalanya juga dipukul dengan keras. Tubuhnya juga ditembak. Kondisinya sangat buruk. Kingston Jiang mengeluarkan jarum perak. Dia menggunakan metode pengobatan yang telah lama hilang, dia menggunakan jarum perak untuk melindungi jantungnya dan membantunya bertahan hidup. Namun, ini tidak dapat menyembuhkan akar penyakitnya. Saat ini yang bisa dia lakukan hanya membantu Bloody bertahan hidup. Untuk sepenuhnya menyelamatkan Bloody,
perlu menggunakan berbagai macam metode pengobatan dan harus dibantu dengan obat. Tapi sekarang Bloody sedang berada dalam bahaya, nyawanya bisa melayang kapan saja, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk memperpanjang masa hidup Bloody. Bloody, aku akan membalaskan dendammu. Raut wajah Kingston Jiang berubah menjadi serius dan dia mengepalkan tangannya, tidak peduli siapa dalang di balik semua ini, aku tidak akan pernah mengampuninya. Kamu istirahat dulu di sini. Aku akan pergi mengalihkan perhatian musuh. Kamu harus terus bertahan, begitu matahari terbit, bala bantuan akan datang dan aku akan membawamu kembali ke Jiangsong. Kingston Jiang kembali menggendong Bloody, lalu dia berjalan menuju bagian terdalam gua. Akhirnya dia menemukan tempat yang tersembunyi dan dia menyembunyikannya di sana. Setelah itu dia menghapus semua jejak dan aroma yang tertinggal. Karena dia tahu musuh pasti memiliki anjing militer, begitu anjing militer mengejar ke sini, hidup Bloody akan berakhir. Setelah menghapus aroma yang ada, anjing militer tidak akan bisa menciumnya. Setelah melakukan semua ini, dia bergegas pergi. Dia meninggalkan gua ini, dan masuk ke dalam hutan pegunungan yang rimbun. Dia pernah tinggal di belantara selatan selama 10 tahun, dia sangat memahami topografi Gunung Tianshan. Sekarang yang harus dia lakukan adalah mengalihkan perhatian musuh, jika tidak, musuh akan menemukan Bloody dan Bloody akan mati. Hutan yang rimbun itu, terus diterangi dengan senter. Kingston Jiang menyusuri hutan sambil bersembunyi. Setelah berjalan sekitar beberapa puluh kilometer, dia menampakkan dirinya lalu membunuh sebuah tim, dia mengambil pistol, beberapa peluru, serta tas militer mereka. Tim 5 dari negara X disergap, semua anggota tim telah terbunuh. Puncak Gunung Tianshan. Tempat ini adalah ruang komando. Setelah mendapatkan informasi, komandan dari aliansi militer 28 negara segera memberikan perintah, cepat cari lokasinya, semua anggota, cepat menuju ke area di mana tim 5 negara X berada, perketat pengawasan di area itu meskipun hanya seekor nyamuk, juga tidak boleh dilepaskan. Komandan, tim 5 negara X disergap di area C. Segera pergi ke area C dan kepung area C. Tentara dari berbagai negara menerima perintah dan segera menuju ke area C. Setelah Kingston Jiang menyergap tim itu dan mengambil beberapa peralatan, dia menimbun ranjau di jalan yang dia lalui sambil meneruskan perjalanan. Tak lama kemudian, dia melihat sebuah cahaya di kejauhan. Di langit juga ada helikopter, di helikopter itu ada lampu terang yang terus-menerus menyinari area di bawahnya. Kingston Jiang terlungkup di semak-semak dan tidak bergerak. Setelah helikopter pergi, dia baru berdiri dan segera pergi. Tidak lama kemudian, Kingston Jiang melihat beberapa tim mendekat. Dia berdiri di atas pohon besar, bersembunyi di antara dahan pohon yang rimbun. Dia mengeluarkan sebuah granat. Tim di bawah mendekat dengan perlahan dan terus mencari. Bom! Pada saat ini, ledakan yang keras terdengar, tim itu langsung terbunuh. Kingston Jiang melompat ke pohon besar lainnya. Saat ini, dia terus menembak dan tim lain yang berada di bawah langsung terbunuh. Setelah menghabisi tim ini, dia kembali bersembunyi. Lapor, tim 34, tim 89, dan 150 tim negara G disergap. Koordinatnya ada di area C45. Tim pelapor datang dan melapor ke ruang komando Gunung Tianshan. Komandan segera memberikan perintah, semua orang yang berada di sekitar area itu, segera ke sana dan kepung area itu. Jika naga hitam berhasil petik terbalik lolos, kalian semua akan mati. Setelah menerima perintah, pasukan terdekat dengan cepat menuju ke lokasi. Kingston Jiang kembali bertindak dan menarik banyak perhatian. Saat ini, setidaknya ada 10 helikopter di langit yang melacak area ini. Kingston Jiang tahu dia harus pergi sesegera mungkin, jika tidak, pasukan dalam jumlah besar akan datang dan mengepung daerah itu. Jika itu terjadi meskipun dia ingin pergi, dia tidak akan bisa pergi lagi. Dia bersembunyi di antara dahan-dahan pohon yang rimbun, menunggu lampu helikopter menerangi tempat lain. Seperti monyet, dia melompat 5 atau 6 meter dari pohon besar ini ke pohon besar lainnya. Dia tidak berhenti melompat.
Tak lama kemudian, dia berhasil keluar dari area yang dikepung itu. Di sebuah tebing, Kingston Jiang bersembunyi di bawah sebuah batu. Di langit yang jauh, belasan helikopter terbang silir berganti, lampu-lampu yang menyilaukan menerangi area itu. Kingston Jiang tetap diam. Dia sedang berpikir. Memikirkan cara untuk menerobos pengepungan. Dia merasa mencoba menerobos pengepungan sama sulitnya dengan naik ke hayangan. Dia tidak bisa terus bersembunyi di tempat yang sama, dia harus terus-menerus berpindah tempat dan membawa para tentara ini berkeliling. Jika tidak, begitu dia dikepung oleh tentara, dia hanya tinggal menunggu mati. Bersambung.